Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Derailed. Film ini rilis tahun 2005, bercerita tentang hubungan gelap seorang pria yang malah membuatnya masuk dalam masalah yang berlapis dan menempatkan keluarganya dalam bahaya yang tidak pernah dia bayangkan. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di penjara bagian Illinois, seseorang menulis cerita dalam sebuah buku. Lalu scene mundur di bulan Oktober. Pria ini adalah Charles. Dia bangun dan mendapati istrinya yang bernama Diane sedang mandi. Lalu anaknya yaitu Amy meminta uang saku karena akan berangkat sekolah. Saat sarapan, Diane selalu menyiapkan insulin untuk anaknya. Karena Amy menderita penyakit dan harus terus disuntik insulin agar tidak kambuh. Saat sampai di stasiun, Charles terlambat dan ketinggalan kereta dan terpaksa harus menunggu kereta berikutnya. Di dalam kereta, Charles melihat seorang perempuan yang menarik perhatiannya. Saat petugas mendatangi Charles, ternyata Charles tidak membawa uang cash untuk membayar tiket. Petugas tidak bisa membiarkan hal ini dan akan menurunkan Charles di stasiun berikutnya. Lalu tiba-tiba seorang perempuan menawarkan diri untuk membayar tiket Charles agar masalah selesai. Kebetulan perempuan itu yang sedari tadi Charles pandangi. Lalu Charles memberanikan diri mendekati perempuan tersebut. Mereka berkenalan dan perempuan ini bernama Lucinda. Charles mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang tiket tersebut. Awalnya Lucinda tidak mau karena uang itu tidak seberapa. Namun Charles memaksa. Esok hari Charles akan naik kereta ini lagi untuk mengembalikan uang tersebut. Charles mengatakan dirinya adalah eksekutif di perusahaan periklanan. Charles bertanya di mana Lucinda bekerja. Lucinda memberitahu dirinya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan besar. Sejak pertama bertemu, Charles sangat terpikat dengan Lucinda hingga dia tidak ingat kalau di rumah ada anak dan istrinya. You break legs too? For a lawyer. I cheat clients. Con housewives. Where do you work? This is your usual train. It's $9. I'd feel ethically. Impugned. So, the same train tomorrow. I'll pay you back. It's a date. Di kantor, Charles bertemu petugas pengantar surat bernama Winston. Mereka sangat dekat walaupun jabatan terbilang jauh berbeda. Winston sangat terobsesi dengan baseball, bahkan dia sering bertaruh pada setiap pertandingan. Salah satu klien marah pada hasil kerja Charles karena papan iklan yang sudah mereka sepakati hasilnya jauh berbeda. Charles mengatakan dirinya sudah membuat seperti apa yang klien inginkan. Karena tidak ingin klien marah, Charles meminta maaf dan akan mengulangi pekerjaannya. Namun klien tidak mau proyeknya dikerjakan oleh Charles lagi. Klien ingin orang lain yang mengerjakannya. Saat pulang, Diane bertanya bagaimana pekerjaanmu. Charles menceritakan apa yang dia alami di kantor. Diketahui bahwa Diane adalah seorang guru. Mereka sama-sama bekerja dan memiliki kesibukan masing-masing. There's a lot of that going on. Jerry called. Amy needs to be. Huh? How long? Charles tidak tega melihat kondisi anaknya yang semakin hari semakin parah. Di sisi lain, dia dan istrinya tidak pernah ada waktu untuk merawat anaknya karena mereka harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pengobatan Amy. Di samping itu, hubungan mereka juga terdampak sob. Satu sama lain dari mereka sedikit demi sedikit mulai kehilangan hasrat. Beberapa waktu kemudian Charles bertemu dengan Lucinda di kereta dan Charles mengembalikan uang yang kemarin dia pinjam. Lucinda melihat foto anak Charles.
Charles memberitahu anaknya bernama Amy. Lucinda juga menunjukkan foto anaknya yang bernama Amber. Mereka berdua membicarakan latar belakang satu sama lain, hingga tak terasa mereka sampai di stasiun tujuan. Di kantor, Charles terus memikirkan Lucinda. Dia mencari informasi tentang Lucinda Harris di internet. Charles mendapati bahwa Lucinda termasuk salah satu pembisnis perempuan yang sangat sukses. Charles memanggil Winston. Winston bertanya apakah ini masalah komputer. Charles mengatakan tidak, ini adalah masalah lain yang sedikit berbeda. Charles bertanya apa yang akan Winston lakukan jika seseorang telah baik padamu. Winston mengatakan akan melakukan sesuatu yang membuatnya senang. Mendengar hal ini, Charles memutuskan untuk menemui Lucinda. Lalu dia menelpon kantor Lucinda dan mengajaknya makan siang bersama. Di restoran, Charles bertanya apa pekerjaan suamimu. Lucinda mengatakan suaminya pembisnis dan super sibuk. Bahkan dirinya hanya bertemu dengan suaminya beberapa kali dalam seminggu. It's up at 3 a.m. when London opens. We also have an apartment in the city. Of course, the weekends are for birthdays. Wonderful baby girl. Malam hari Charles tidak bisa tidur, dia terus memikirkan Lucinda. Dia suka dengan Lucinda, di sisi lain Charles sudah memiliki keluarga, begitu juga dengan Lucinda. Lalu alarm kesehatan milik Amy berbunyi. Charles segera mendatangi kamar anaknya. Amy, breathe. There you go. Daddy's here. Everything's okay. There you go, sweetie. There you go. Amy. Diabetes. We took out a second mortgage. Di hari berikutnya, Charles makan siang lagi bersama Lucinda. Dia menceritakan bahwa anaknya menderita diabetes tipe 1. Charles pernah menjaminkan rumah sebanyak 2 kali untuk membeli mesin cuci darah, agar Amy tidak perlu ke dokter setiap harinya. Charles menelpon Diane dan mengatakan dirinya mendapat klien baru. Kemungkinan Charles tidak akan pulang malam ini. Padahal Charles sedang makan bersama Lucinda. Di sini Lucinda juga terlihat menghubungi seseorang, kemungkinan adalah suaminya. Dia juga mengatakan hal yang sama dengan Charles. Lalu Charles mengajak Lucinda datang ke sebuah bar. Di momen ini Charles tidak bisa menahan diri, Sob. That I can kiss you without touching. How? Okay, let me see the 20. Lucinda mengatakan bahwa selama ini Lucinda tidak pernah berselingkuh. Charles juga mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba seorang pria mendatangi mereka dan ingin mentraktir Lucinda minum. Charles tidak terima dan memukul pria itu. Lalu Charles membawa Lucinda keluar dari bar. Kebetulan hujan deras malam itu. Tanpa ragu Charles membawa Lucinda ke pojok sebuah bangunan. Setelah itu mereka naik taksi mencari hotel untuk melanjutkannya. Beberapa hotel yang Charles tawarkan ditolak oleh Lucinda. Dia mengatakan bahwa suaminya pernah datang ke situ dan kenal dengan beberapa orang. Setelah berputar-putar mencari hotel, Lucinda membatalkan niatnya. Dia tidak ingin melakukan ini dan tidak mau mengkhianati suaminya. Charles mengatakan dirinya tahu bagaimana rasanya. Charles juga tidak memaksa. Lalu secara kebetulan mereka melihat sebuah hotel dan akhirnya memutuskan untuk datang ke sana bersama. You want to use the hotel safe? It's that way. Beautiful. So what do you think? You want to stay or you want to... I don't know. Make one sound, I'll blow your... Saat mereka akan bercocok tanam, seorang pria bernama LaRoche merampok mereka membawa pistol. Charles mencoba melawan yang akhirnya Charles babak belur. You shut. You get? Give me your fucking wallet. Come on, give me your wallet. This doesn't look like her. That's stupid. You're still fucking around, police, because you look like it's kind of nice too. Let her go, please. Come on. How can I let her go? Look at that.
Ditambah lagi tubuh Lucinda menggoda LaRoche. Lalu LaRoche merudah paksa Lucinda di depan Charles yang babak belur. Oh man, she's better than your wife. What you say, Charlie? Thanks. You're gonna take it. Check this out, Charlie. Right here. Hey, come on, don't fail me, man. All right. Setelah beberapa waktu Charles sadar dan mendapati Lucinda menangis di atas kasur. Lalu Charles ingin melaporkan hal ini ke polisi. Lucinda bertanya apa yang akan kita katakan ke polisi. Apakah kita akan menceritakan perselingkuhan ini? Jika suaminya tahu Lucinda selingkuh, maka suaminya akan mengambil seluruh harta dan anaknya. Lucinda tidak mau hal itu terjadi. Charles benar-benar apes dan sangat merasa bersalah. Charles tidak meniduri Lucinda, namun malah perampok yang merudah paksanya. Dan Charles tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Lucinda. Charles datang ke kantor dengan luka di wajahnya. Winston bertanya, apa yang terjadi padamu? Charles mengatakan dirinya telah dirampok. Atasan Charles menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Dengan kondisi seperti ini, Charles tidak akan bisa bekerja seperti biasanya. Dia terkejut dengan apa yang terjadi pada Charles. Charles memberitahu bahwa ini adalah resiko pekerjaan di kota. Banyak penjahat di kota, tapi biar bagaimanapun pekerjaan Charles bisa membiayai pengobatan Amy. Lalu sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk ke handphone Charles. Ternyata pria di telepon adalah LaRoche, orang yang merampoknya beberapa waktu lalu di hotel. Dia mengancam Charles akan membocorkan perselingkuhannya dengan Lucinda ke istrinya. LaRoche tahu di mana Charles tinggal. Charles mengatakan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu LaRoche meminta uang tutup mulut $20.000 ke Charles. Jika tidak, maka LaRoche akan memberitahukan hal ini ke istrinya. Charles mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun LaRoche tidak peduli. LaRoche tahu Charles bekerja di pemasaran. Charles bisa menggelapkan uang dengan mudah. Beberapa waktu kemudian Charles datang ke kantor Lucinda. Lucinda memberikan uang ke Charles untuk diberikan ke LaRoche. Lucinda tidak mau perselingkuhannya diketahui oleh suaminya. Dia mengatakan jika suaminya tahu maka kehidupan Lucinda akan berakhir dan dirinya tidak akan pernah bisa bertemu anaknya lagi. Sebagai seorang laki-laki, Charles tidak menerima uang dari Lucinda. Dia mengatakan akan menyelesaikan masalah ini tanpa polisi. Charles datang ke sini hanya untuk tahu bagaimana keadaan Lucinda. Dia bertanya apakah Charles bisa bertemu dengan Lucinda lagi dan mengulangi malam itu. Lucinda mengatakan tidak bisa. Dirinya menyesal melakukan itu dan tidak mau ada masalah lagi. Setelah beberapa waktu berpikir, akhirnya Charles mengorek tabungannya sebesar $20.000. Lalu Charles datang ke sebuah tempat. Pria ini adalah anak buah LaRoche yang bernama Dexter. Dia membawa Charles ke LaRoche. One time, it was a fine piece. So, see what you can do with it. Yeah. Hey, you look like shit. Well, that's for canceling your. It is nice. Keep your head up. Scene maju di bulan November. Di tempat kerja, Charles tidak bisa fokus dan terus memikirkan Lucinda. Lalu Charles memberitahu atasannya bahwa dirinya saat ini sedang dalam kesulitan. Charles memberitahu dirinya berselingkuh. Namun atasannya tidak begitu kaget karena dia banyak menemui teman yang berselingkuh. Saat istirahat dia bertemu Winston. Winston memiliki hutang budi ke Charles. Winston adalah mantan napi yang bekerja di perusahaan ini. Dulu Winston pernah mencuri komputer dari perusahaan. Charles mengetahuinya namun tidak melaporkannya ke polisi. Itulah sebabnya Winston sangat menghargai Charles. Charles mendapat telepon lagi dari LaRoche dan LaRoche meminta uang lagi ke Charles. Hal ini membuat Charles sangat marah. Dia mengira setelah memberinya $20.000 bulan lalu masalah selesai, namun ternyata itu baru permulaan. Charles mengatakan dirinya tidak memiliki uang lagi. LaRoche menegaskan jika Charles tidak ingin diganggu lagi, maka Charles harus membayar $100.000. Dan LaRoche berjanji akan pergi dari kehidupan Charles. LaRoche tahu anak Charles sedang sakit, dan LaRoche bisa mencelakainya saat di sekolah ataupun di rumah sakit.
Lalu LaRoche memberitahu bahwa saat ini dirinya ada di rumah. Mendapati hal ini, Charles segera bergegas pulang. Dan benar saja LaRoche sedang bercanda dengan Diane. LaRoche berpura-pura menjadi teman kerja Charles. LaRoche bertanya di rumah ini Charles sudah memiliki segalanya, harta, wanita, dan anak. Kenapa Charles masih mencari wanita lain? Karena tidak memiliki pilihan, akhirnya Charles mau membayar LaRoche, namun Charles butuh waktu. $1,000. Give you back your ball. Say it, okay? Nice boy. Okay. Well, au revoir. He seems like a lovely guy. Why didn't you call me when this was to be your first call? I have to know what my options are. Charles curhat ke temannya dan meminta saran padanya. Teman Charles mengatakan bahwa Lucinda harus melaporkan hal ini ke polisi. Namun Charles mengatakan tidak bisa. Jika suaminya tahu dia selingkuh, dia akan berpisah dengan anaknya untuk selama-lamanya. Temannya mengatakan bahwa masalah ini sudah berlalu selama 6 minggu. Dan selama itu Charles membiarkannya. Semuanya jadi semakin rumit. Andai saja Charles tidak tertarik dengan Lucinda, maka kemungkinan ini semua tidak akan terjadi. Semua keputusan ada di tangan Charles, karena masalah ini berawal dari keputusan Charles berselingkuh. Charles menemui Lucinda dan membujuknya agar Lucinda melaporkan hal ini ke polisi. Malam itu kita tidak tidur bersama. Tidak akan ada yang marah dengan hal tersebut. Kita bisa melaporkan perampokannya. Lucinda mengatakan tidak bisa. Lalu dia memberitahu bahwa dirinya telah melakukan aborsi. Dia hamil setelah diruda paksa perampok waktu itu. Hal ini semakin menambah beban pikiran Charles. Charles bertanya kenapa Lucinda tidak menceritakannya. Dia mengatakan tidak tega mengatakannya. Andai kata Lucinda memberitahu apa yang akan Charles lakukan dan bantuan apa yang bisa Charles beri. Charles benar-benar merasa bersalah berlapis-lapis ke Lucinda. Karenanya Lucinda mengalami hal seperti ini. Lalu Charles menemui Winston. Dia menceritakan semua masalahnya ke Winston. Saat di penjara, Winston banyak memiliki teman seorang perampok. Mereka memeras banyak orang. Permintaan pertama mereka saat memeras memang tidak banyak. Namun itu hanyalah permulaan. Setelah semuanya dirasa baik-baik saja, dia akan datang lagi dan memeras lagi. Dan mereka tidak akan berhenti melakukan hal itu ke korbannya. Charles memberitahu bahwa dirinya memiliki tabungan, tapi itu tabungan bersama yang dia kumpulkan dengan istrinya selama 7 tahun. Charles tidak bisa menyentuh uang itu karena Diane tidak akan mengizinkannya. Lalu Winston menawari sebuah solusi. Charles cukup membayar Winston $10.000 dan Winston akan membereskan orang yang memeras Charles. Winston mau membantu Charles karena dulu Charles tidak melaporkan Winston ke polisi saat Winston mencuri komputer. Saat Amy ulang tahun, Charles memberikan hadiah seperangkat alat lukis karena sudah lama Amy ingin memilikinya. Di momen ini Charles tidak mau mengambil uang tabungannya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu di kantor, Charles menelpon atasannya dan mengatakan membutuhkan uang $10.000 untuk kebutuhan iklan klien dan hal ini sangat mendesak. Setelah itu Charles dan Winston pergi berniat datang ke markas LaRoche. Charles memberikan uang yang Winston minta. Di sini Winston membawa sebuah pistol, namun dia mengatakan hanya ingin menakuti LaRoche supaya dia tidak mengganggu lagi. Winston juga memberikan sebuah pisau ke Charles untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai kepala Winston. I'm gonna stop this joint, man. When you feel comfortable, we got maybe 2 steps ahead of the LaRoche menembak kepala Winston dan mengambil uang $10.000 tersebut. LaRoche mengatakan seharusnya Charles membawa $100.000. Charles benar-benar tercengang melihat Winston tewas di tempat. LaRoche juga mengancam jika Charles tidak menyediakan uang sisanya, maka dia akan datang lagi ke rumah Charles. Lalu Charles mengambil tas dan akan pergi dari tempat itu. Tapi seorang perempuan malam turun dari mobil di dekatnya. Perempuan itu menawarkan diri ke Charles, namun Charles menolaknya karena ada mayat di mobil. Perempuan itu bertanya, "Ada apa dengan temanmu?" Charles mengatakan dia mabuk. Kebetulan juga polisi patroli datang ke tempat itu. Dia kenal dengan perempuan malam ini. Polisi sempat curiga dengan gerak-gerik Charles. Akhirnya Charles berpura-pura menyewa perempuan malam itu agar polisi itu pergi. Dengan perasaan campur aduk, Charles membawa mobil itu ke sungai bawah jembatan dan menenggelamkannya.
Beberapa waktu kemudian, seorang detektif bernama Franklin mendatangi kantor Charles. Charles berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Franklin mengatakan bahwa Winston ditemukan tewas tertembak dan dibuang ke bawah jembatan. Franklin juga memberitahu bahwa Winston adalah saudaranya. Walaupun dia bekas napi, namun Franklin sangat menyayanginya. Lalu Franklin bertanya apakah Charles memiliki surat kepemilikan pistol. Charles mengatakan tidak punya. Lalu sebuah telepon masuk dan itu dari LaRoche. LaRoche mengatakan saat ini dirinya menyandera Lucinda. Jika Charles tidak datang membawa uang, maka LaRoche akan meruda paksanya berkali-kali dan membunuhnya. Akhirnya dengan terpaksa Charles datang ke bank mencairkan uang tabungan keluarganya untuk diberikan ke LaRoche. Lalu Charles datang ke sebuah apartemen. What's up, Charles? Come on in. Wait, you think I should count this? Or... Why not? It looks like... Move up, kill you, bitch. One motherfucker. 3! No, you didn't. You made me kill for it. Keep something in mind, Charles. Well, my dear... Yeah. Congratulations, Charles. Setelah mereka pergi, Charles bertanya bagaimana mereka menemukan Lucinda. Lucinda mengatakan tidak tahu. Kemungkinan mereka mengikuti dan tadi mereka mendobrak pintu lalu mengancam Lucinda. Charles mengatakan mulai saat ini mereka tidak akan kembali lagi karena Charles sudah membuat kesepakatan dengan mereka. Lucinda meminta maaf tidak bisa membantu karena Lucinda juga memikirkan keluarganya sendiri. Saat akan kembali, Diane menelpon Charles. Charles menyadari bahwa Diane tahu uang tabungannya diambil olehnya. Namun Charles tidak mengatakan apapun dan menutup teleponnya. Charles harus bersiap menghadapi istrinya di rumah yang marah dengan keputusan Charles. Charles tidak langsung pulang. Dia datang ke bar untuk minum. Franklin kebetulan ada di situ dan menemui Charles. Franklin bertanya di mana Charles berada saat malam pembunuhan Winston. Charles mengatakan ada di tempat kerja. Franklin sudah bertanya ke semua staf, tidak ada dari mereka yang melihat Charles ada di kantor. Charles mengatakan dirinya bekerja sendirian dan tidak pernah memiliki partner. Lalu secara halus Franklin meminta Charles datang ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Franklin juga memperbolehkan Charles membawa seorang pengacara. Franklin menegaskan akan memburu pembunuh Winston dan membalasnya. Sesampainya di rumah, Charles bertengkar hebat dengan istrinya. Diane bertanya di mana uangnya. Charles meminta maaf karena tidak memiliki pilihan lain. Charles berjanji akan menceritakan semuanya. Gone. What are you talking? I'm so sorry. Where is it? Where is? Figure out what? What have you done? Tell me what you've done. Years of saving. You fucking explain. I'll tell you everything. Come on, relate. Beberapa waktu kemudian Charles akan pergi ke kantor polisi. Namun Charles harus mengatakan ke Lucinda bahwa dirinya sudah memberitahu Diane tentang perselingkuhannya. Charles datang ke kantor Lucinda dan bertanya ke staf di mana Lucinda Harris. Perempuan ini mengatakan ada di belakangmu. Ternyata Lucinda Harris adalah perempuan yang berbeda. Charles mengatakan bahwa bukan itu Lucinda yang dia maksud, namun seseorang yang lebih muda. Charles beberapa kali bertemu di kantor ini. Staf ini mengatakan bahwa perempuan itu adalah pegawai pengganti. Dia menggantikan Lucinda untuk beberapa waktu karena Lucinda pergi keluar kota. Dan namanya adalah Jen. Dia keluar minggu lalu karena pekerjaannya sudah selesai. Mendengar hal ini Charles tercengang sob. Dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Charles mendatangi apartemen Lucinda. Dan ternyata apartemen ini bukanlah apartemen milik Lucinda, namun sebuah apartemen sewaan. Perempuan ini mengatakan penyewa sebelumnya adalah sepasang kekasih. Saat Charles melihat brosur apartemen, dia lebih terkejut. Karena ternyata foto anak Lucinda adalah foto dari brosur apartemen. Charles menyadari bahwa dirinya ditipu habis-habisan. Beberapa waktu kemudian Charles datang ke stasiun menunggu kereta yang biasa Lucinda naiki. Dan benar saja Charles mendapati Lucinda dihampiri seorang pria. Charles yakin bahwa pria itu akan menjadi korban berikutnya. Dan modus operandinya sama dengan apa yang Charles alami sebelumnya. Charles melihat Lucinda bertemu LaRoche. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Charles memiliki sebuah rencana. Lalu Charles datang ke hotel tempat dia dirampok waktu itu. Charles memesan sebuah kamar. Charles mendapat telepon dari temannya di mana dia sudah bertemu dengan Franklin.
polisi tidak punya bukti sama sekali. Mereka hanya ingin memancing Charles. Teman Charles juga mengatakan jika polisi berhasil menangkap pelaku, maka uang milik Charles tidak akan bisa diambil, karena uang itu akan menjadi barang sitaan polisi. Charles tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan Charles akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Charles terus mengawasi pergerakan Lucinda. Hingga malam itu Lucinda datang ke hotel bersama calon korbannya. Ternyata Dexter menyamar sebagai petugas keamanan hotel. Setelah Lucinda naik, Dexter memberikan uang ke penjaga lobi. Dan tak lama setelah itu LaRoche datang. Ternyata selama ini mereka semua bekerja sama dan saling bagi hasil. Charles mengawasi setiap gerakan mereka. Dia buru-buru naik ke atas masuk ke dalam kamar yang sudah dia pesan sebelumnya. What's going on? All my money, my wallet. They do. You're in a scam. These two are going to take you. I don't know what you're talking about. Who are you and what? You met on the train, did you? By accident, just happened somehow. Pria di dalam kamar sangat ketakutan. Charles memberitahu bahwa kamu adalah korban perampokan. Charles menceritakan semua yang Lucinda rencanakan. Charles benar-benar muak dengan Lucinda. Dia perempuan yang hanya baik dari casingnya saja. Charles juga mengatakan dirinya menyesal pernah jatuh cinta pada Lucinda. Di kamar ini LaRoche akan pura-pura merudah paksa Lucinda. Padahal itu bukanlah sebuah pemerkosaan, melainkan untuk membuat korban merasa lebih bersalah karena tidak bisa melakukan apapun. Dan setelah itu LaRoche akan memeras korban setiap waktunya. Charles juga menunjukkan foto anak yang Lucinda bawa. Ternyata Lucinda tidak memiliki anak dan tidak memiliki suami. Foto itu ada di brosur apartemen. Pria yang bersama Lucinda panik dan ingin menelpon polisi. Namun Charles melarangnya. Lalu LaRoche sadar dan mengatakan bahwa Charles adalah pria yang cerdas karena tahu semua operandi kejahatan yang LaRoche lakukan. Charles meminta LaRoche mengembalikan semua uangnya. LaRoche mengatakan itu tidak mungkin karena LaRoche sudah menghabiskannya. Charles tidak percaya dengan hal tersebut. Nah, di momen ini terjadi chaos yang tidak bisa dihindarkan. You're worried about that. Stop it! Just Out of here! Now! Door, I gotta get out of my... Semua orang meninggal tertembak kecuali Charles. Charles melihat Lucinda sekarat dan meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian polisi datang ke TKP dan Charles menjadi saksi mata karena kamar Charles tidak jauh dari TKP. Charles mengatakan mendengar suara tembakan, lalu penjaga hotel berlari melewati Charles dan Charles mengunci pintu. Kemungkinan pasangan kekasih itu dirampok dan penjaga menolongnya. Namun semuanya tewas di tempat. Saat Charles akan pergi, tiba-tiba Franklin datang. Charles bersembunyi agar Franklin tidak melihatnya. Franklin tertarik dengan senjata yang digunakan orang-orang ini karena mirip dengan senjata yang digunakan untuk membunuh Winston. Saat Charles akan keluar dari hotel, Charles melihat polisi sedang memeriksa brankas. Charles melihat tasnya masih ada di sana. Karena tas itu ada namanya, Charles mengambilnya. Dan polisi tidak bisa menahan tas tersebut karena identitasnya sama. Dan beruntungnya saat Charles membukanya, uang $100.000 miliknya masih utuh. Dia berhasil mengembalikan uang keluarganya. Beberapa waktu kemudian, atasan Charles mendapati Charles menggelapkan uang perusahaan sebesar $10.000. Charles mengatakan dirinya terpaksa melakukan itu dan akan menggantinya. Atasannya men-skor Charles, bukan karena nominalnya, namun karena Charles menggelapkan uang. Dan atasannya akan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Charles tidak mengembalikan uangnya, maka Charles akan dipenjara. Namun jika Charles mengembalikan uangnya, Charles akan diskor dari perusahaan dan dipekerjakan sebagai pekerja sosial untuk beberapa waktu. Lalu scene maju di bulan Desember. Charles dijatuhi hukuman menjadi pengajar di penjara Illinois. Dia memberikan pelajaran untuk para napi. Di hari itu pada salah satu buku murid tertulis perjalanan hidup Charles.
dari Charles selingkuh hingga Charles diperas. Charles menyadari seseorang yang tahu tentang semua ini hanyalah LaRoche. Lalu Charles mencari LaRoche di gudang cucian. Dan benar saja orang yang menulis cerita itu adalah LaRoche. Dia selamat dari insiden malam itu dan dipenjara di tempat ini. Scene di awal film yang menulis sebuah cerita ternyata adalah LaRoche. LaRoche mengatakan bahwa Charles telah membunuh Lucinda. Selama ini LaRoche sangat mencintainya. LaRoche akan membalas semuanya dan tidak akan membiarkan Charles hidup tenang. LaRoche juga mengatakan bahwa Charles salah memilih penjara ini untuk hukuman sosialnya. Namun ternyata Charles datang ke sini memang untuk menemui LaRoche dan menyelesaikan semua ini. You ended up in the wrong. LaRoche, I chose this prison. Lalu Charles mengambil buku tersebut dan pergi. Dia memberikan laporan ke polisi bahwa pria itu mendatanginya membawa pisau dan ingin membunuhnya. Saat Charles akan pergi, Franklin datang dan bertanya, "Apa yang kamu katakan ke polisi?" Charles mengatakan bahwa pria itu datang menyerangnya membawa pisau. Franklin tidak percaya dengan apa yang Charles katakan. Franklin mengatakan bahwa pria itu banyak membunuh orang. Franklin bertanya bagaimana Charles menang melawannya. Charles mengatakan dirinya sedang beruntung. Franklin juga memberitahu pria itulah yang membunuh Winston. Karena tidak ada bukti yang memberatkan Charles, akhirnya Frank melepaskannya. Tapi Frank memberi pesan ke Charles, jika pisau yang digunakan untuk membunuh LaRoche dibawa dengan sengaja oleh Charles, maka itu merupakan sebuah pembunuhan berencana. Tidak peduli siapapun korbannya, dia akan mendekam di penjara seumur hidup. Di akhir cerita, Charles menyesali semua perbuatannya dan meminta maaf ke Diane. Beruntungnya, Diane memaafkan Charles. Kemungkinan karena Charles belum berhubungan badan dengan Lucinda. Diane hanya minta Charles memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi karena Diane tidak akan memaafkan untuk kedua kalinya. Keluarga mereka baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.